Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan buat yang sedang sendiri di kamar, semoga malam ini tidak terasa terlalu sunyi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita malam ini, saya mau mengingatkan dulu, jangan lupa tarik selimut kalian sedikit lebih dekat. Matikan lampu kalau berani. Lalu biarkan suara malam menemani cerita kita kali ini. Karena terkadang hal paling menyeramkan bukanlah suara keras di luar rumah, melainkan suara kecil yang tiba-tiba terdengar tepat di belakang kita. Di dunia ini, ada banyak tempat yang siang harinya terlihat biasa saja, ramai, tenang, bahkan indah. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah total, seolah ada sesuatu yang bangun dan mulai memperhatikan siapa saja yang masih terjaga. Dan malam ini, saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang pelan-pelan akan membawa kita masuk ke suasana gelap, sunyi, dan penuh misteri. Jadi, buat kalian suka cerita horor penuh ketegangan, siapkan kopi hangat, tarik napas pelan, dan selamat datang di cerita malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Langit siang itu tampak mendung ketika sebuah mobil bak terbuka yang mereka sewa melintasi jalan sempit berbelok di kawasan perbukitan Sukabumi. Udara terasa sejuk, bahkan cenderung dingin meski matahari masih berada cukup tinggi. Di kanan dan kiri jalan, terbentang hamparan sawah yang mulai menguning di sekelilingi kebun-kebun bambu yang bergoyang perlahan diterpa angin. Di atas kendaraan itu, duduk 6 mahasiswa yang akan menjalani kuliah kerja nyata selama 2 bulan ke depan. Arga, ketua kelompok yang dikenal tenang dan bertanggung jawab. Rina, mahasiswa yang terkenal sensitif dan mudah menangkap suasana di sekitarnya. Dimas, mahasiswa paling berani sekaligus paling keras kepala. Nisa, gadis pendiam yang lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Fajar, si pembuat suasana yang selalu melontarkan candaan. Dan Tika, mahasiswi yang hobi mendokumentasikan segala hal dengan kamera miliknya. Perjalanan menuju desa Sukabumi memakan waktu hampir 5 jam dari kampus mereka. Awalnya suasana sangat menyenangkan. Mereka tertawa, bercanda, dan membicarakan berbagai program kerja yang akan dilakukan selama KKN. Namun semakin jauh, mereka memasuki wilayah pegunungan. Suasana perlahan berubah. Pepohonan menjadi semakin rapat. Kabut tipis mulai turun meskipun hari masih siang. Dan entah mengapa, jalan menuju desa terasa sangat sepi. Sepi banget ya, gumam Tika sambil mengarahkan kameranya keluar kendaraan. Bagus dong, berarti masih alami, jawab Fajar santai. Dimas tertawa kecil. Kalau ada sinyal hilang, baru kita panik. Mereka semua tertawa. Hanya Rina yang terlihat diam. Sejak memasuki kawasan perbukitan itu, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, bukan oleh seseorang, melainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa kali ia menoleh ke arah hutan yang membentang di sepanjang jalan. Entah mengapa, setiap kali menatap ke sana, bulu kuduknya meremang. Kenapa, Rin? Tanya Arga. Rina tersenyum tipis. Gak tahu, aku cuma merasa tempat ini agak aneh. Dimas langsung menyela dan mulai bercerita hantu sebelum sampai. Semua kembali tertawa, namun perasaan tidak nyaman itu tetap tinggal di hati Rina. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di desa Sukabumi. Desa itu berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan hijau. Rumah-rumah penduduk masih didominasi bangunan kayu dan bambu. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur warga. Sekilas desa itu terlihat damai dan indah. Namun ada sesuatu yang membuat keenam mahasiswa itu merasa janggal. Warga yang mereka temui memang aneh. Mereka tersenyum dan menyambut dengan hangat. Tetapi di balik senyum itu seolah tersimpan rasa takut yang sulit dijelaskan. Beberapa warga bahkan terlihat saling berpandangan ketika melihat rombongan mahasiswa datang. Seolah mereka sedang mengkhawatirkan sesuatu. Di balai desa, mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Rahmat. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya tegas namun ramah.
Selamat datang di desa Sukabumi, ucapnya. Kami senang menerima kedatangan kalian. Setelah berbincang mengenai program KKN, Pak Rahmat mulai menjelaskan berbagai aturan yang berlaku di desa. Awalnya aturan itu terdengar biasa saja, tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus menghormati warga, tidak boleh membuang keributan. Namun tiba-tiba, nada suara Pak Rahmat berubah lebih serius. Ada satu aturan yang ia tekankan berulang kali. Saya minta kalian mengingat ini baik-baik, karena mahasiswa langsung memperhatikan. Jangan pernah pergi ke hutan sebelah utara desa setelah matahari terbenam. Ruangan mendadak hening. Fajar mengangkat alis. Hutan sebelah utara? Kenapa, Pak? Pak Rahmat tanpa ragu sesaat. Itu wilayah yang tidak boleh diganggu. Maksudnya? Tanya Dimas. Pokoknya jangan ke sana. Jawaban itu membuat mereka semakin penasaran. Dimas bahkan tersenyum tipis. Baginya, larangan tanpa alasan jelas hanya terdengar seperti cerita untuk menakut-nakuti pendatang. Arga mencoba bersikap sopan. Baik, Pak, kami akan mengingatkannya. Namun, sebelum pertemuan selesai, Pak Rahmat kembali mengulangi peringatannya. Kali ini dengan tatapan yang jauh lebih serius. Jangan pernah memasuki hutan itu malam hari, apapun alasannya. Entah mengapa, suasana ruangan mendadak terasa dingin. Posko KKN mereka berada di sebuah rumah kosong milik warga yang sudah lama merantau. Rumah itu cukup besar untuk ditempati mereka. Setelah membereskan barang-barang, mereka mulai beristirahat. Menjelang malam, listrik desa sempat padam beberapa kali. Di luar, suara jangkrik bersangkutan. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Angin malam bertiup cukup kencang hingga membuat pohon bambu di belakang rumah bergesekan satu sama lain. Suara gesekannya terdengar seperti bisikan panjang. Tika yang sedang memeriksa hasil foto hari itu tiba-tiba mengernyit. Hah? Ada apa? Tanya Nisa. Tika memperbesar salah satu foto. Foto itu diambil saat mereka memasuki gerbang desa. Awalnya terlihat normal, namun ketika diperbesar, tampak sosok bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok itu terlalu jauh untuk dikenali, tetapi bentuknya jelas menyerupai manusia. Kalian lihat ini enggak? Semua mendadak. Fajar tertawa. Itu paling warga. Tapi waktu aku ambil foto nggak ada orang di situ. Tidak ada yang terlalu memikirkannya. Mereka menganggap itu hanya ilusi kamera. Namun Rina yang melihat foto itu merasakan sesuatu yang berbeda. Dadanya mendesak sesaat. Seolah sosok dalam gambar itu sedang menatap langsung ke arahnya. Malam semakin larut, satu persatu penghuni posko mulai tertidur. Desa Sukabumi kembali tenggelam dalam keheningan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada aktivitas manusia. Hanya suara alam yang mengisi malam. Sekitar pukul 1 dini hari, Rina terbangun. Entah mengapa, ia membuka mata perlahan. Ruangan gelap, semua temannya masih tertidur. Lalu ia mendengar sesuatu, suara, sangat pelan, seperti seorang sedang menangis. Rina duduk perlahan, ia memasang telinga. Suara itu kembali terdengar, tangisan seorang perempuan, jauh, sangat jauh, seolah berasal dari arah hutan di utara desa. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tangisan itu terdengar memilukan, panjang, dan penuh kesedihan. Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Namun beberapa detik kemudian, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih menyayat hati. Arga, Rina membangunkan ketua kelompok itu. Arga membuka mata dengan bingung. Ada apa? Kamu dengar suara itu? Mereka terdiam, mendengarkan. Dan saat itulah, suara tangisan itu kembali terdengar dari kejauhan. Arga langsung duduk tegak, wajahnya berubah pucat. Itu suara apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya saling berpandangan dalam gelap. Sementara dari luar rumah, angin malam tiba-tiba bertiup semakin kencang. Dan jauh di balik kegelapan hutan utara, seseorang atau sesuatu tampaknya baru saja menyadari kedatangan mereka.
Pagi di desa Sukabumi datang bersamaan kabut tebal yang menggantung rendah di antara perbukitan. Sinar matahari yang seharusnya hangat hanya mampu menembus tipis lapisan putih yang menyelimuti desa. Namun bagi 6 mahasiswa KKN itu, pagi tersebut terasa berbeda, terutama bagi Rina dan Arga. Mereka masih mengingat jelas suara tangisan perempuan yang terdengar dari arah hutan utara pada tengah malam. Saat sarapan bersama di posko, suasana terasa sedikit canggung. "Aku yakin semalam ada suara perempuan nangis," kata Rina sambil menyeruput teh hangat. Fajar tertawa kecil. "Mungkin suara kucing kawin." "Kucing mana yang nangis kayak gitu?" balas Rina kesal. Arga ikut mengangguk. "Aku juga dengar." Tawa Fajar langsung berhenti. "Kalian serius?" "Serius." Dimas yang saat di malam diam malah terlihat tertarik. "Jangan-jangan itu hutan yang dilarang Pak Rahmat." "Justru karena itu kita jangan macam-macam," kata Arga tegas. Namun Dimas hanya tersenyum. Semakin seseorang melarangnya melakukan sesuatu, semakin besar rasa penasarannya. Hari itu mereka mulai menjalankan program KKN. Mereka berkeliling desa, berbincang dengan warga, mendata kebutuhan masyarakat, dan memperkenalkan diri kepada penduduk setempat. Desa Sukabumi memang terlihat damai. Anak-anak bermain di jalanan tanah, para petani bekerja di sawah, ibu-ibu berkumpul di teras rumah sambil mengupas singkong. Namun semakin lama mereka berada di sana, semakin banyak hal aneh yang mereka temui. Setiap kali hutan utara disebutkan, ekspresi warga langsung berubah. Beberapa memilih diam, sebagian mengalihkan pembicaraan. Ada pula yang terlihat ketakutan saat membantu seorang nenek membersihkan halaman rumah. Tika mencoba bertanya, "Nenek pernah ke hutan utara?" Wajah nenek itu mendadak pucat. Tangannya berhenti bergerak. "Jangan bicara soal tempat itu." "Loh, kenapa, Nek?" Nenek tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah takut didengar seseorang. "Lupakan saja." Setelah mengatakan itu, ia masuk ke dalam rumah dan tidak mau menjawab pertanyaannya lagi. Tika merasakan sesuatu yang tidak beres, namun rasa penasaran justru semakin besar. Menjelang sore, Dimas akhirnya mengajak Fajar dan Tika berjalan-jalan mengelilingi desa. Awalnya mereka hanya ingin mencari lokasi yang bagus untuk dokumentasi. Namun tanpa sadar, langkah mereka semakin mendekati wilayah utara. Semakin jauh berjalan, rumah-rumah warga mulai berkurang. Jalan setapak berubah menjadi tanah merah. Pepohonan tumbuh semakin rapat. Udara terasa lebih dingin, dan suasana menjadi sangat sunyi. "Aneh ya," gumam Tika. "Apanya?" tanya Dimas. "Nggak ada suara burung." Mereka baru menyadarinya. Sejak memasuki kawasan itu, hampir tidak ada suara apapun. Tidak ada suara serangga, tak ada suara burung. Hanya desir angin yang sesekali menggoyangkan daun-daun. Di depan mereka, berdiri papan kayu tua yang nyaris roboh. Tulisan merah di atasnya sudah memudar, namun masih bisa dibaca. "Dilarang masuk." Fajar langsung berhenti. "Kayaknya kita balik aja." Dimas justru tersenyum. "Masa takut sama papan?" Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah melewati papan tersebut. Mau tak mau, Fajar dan Tika mengikutinya. Hutan utara ternyata jauh lebih lebat daripada yang terlihat dari desa. Pohon-pohon besar menjulang tinggi hingga menutupi cahaya matahari. Akar-akar tua menjalar di permukiman tanah seperti ular raksasa. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah memenuhi inden penciuman mereka. Semakin dalam mereka berjalan, suasana semakin tidak nyaman. Tika beberapa kali merasa seperti sedang diawasi. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya deretan batang pohon yang berdiri diam. Tiba-tiba Dimas berhenti. Lihat! Di depan mereka terdapat sesuatu yang tidak seharusnya berada di tengah hutan. Bangunan batu tua. Sebagian besar bangunannya sudah runtuh. Akar-akar pohon membelit dinding. Lumut hijau menutupi hampir seluruh permukaan batu. Bangunan itu terlihat sangat tua, mungkin sudah berusia ratusan tahun. "Itu candi?" tanya Fajar. "Bukan." Dimas mendekat. Di tengah bangunan terdapat sebuah batu besar berbentuk altar. Permukaannya dipenuhi ukiran aneh yang tidak mereka kenali. Di sekeliling altar berdiri beberapa batu kecil yang tersusun melingkar, seolah membentuk sebuah pola ritual. Tika mulai merekam menggunakan kameranya.
Kayaknya ini situs kuno. Mereka berjalan mengelilingi area itu. Semakin lama memperhatikan, semakin jelas bahwa tempat tersebut bukan bangunan biasa. Ada sesuatu yang membuat suasana di desa terasa menyesakan, seolah udara menjadi lebih berat. Lalu Dimas melihat sebuah benda kecil tergeletak di atas altar. Bentuknya seperti patung kayu berukuran telapak tangan. Wajahnya menyerupai manusia, namun dengan mata yang terlalu besar dan senyum yang menyeramkan. Unik juga. Dimas, jangan disentuh, kata Tika. Namun terlambat. Dimas sudah mengambil patung tersebut. Saat patung itu terangkat dari altar, terdengar suara retakan. Kerak! Mereka bertiga terdiam. Suara itu berasal dari bawah altar. Tanah di sekitar bangunan seolah bergetar saat Fajar langsung pucat. Kalian ngerasain gak? Dimas mencoba tertawa. Paling cuma akar pohon. Namun entah mengapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tika yang merekam tiba-tiba merinding. Udara mendadak terasa jauh lebih dingin. Saat dingin, padahal beberapa detik sebelumnya tidak seperti itu. Dim, balikin aja. Dimas akhirnya meletakkan kembali patung tersebut. Tetapi sesuatu terasa berbeda. Sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang telah berubah. Perjalanan pulang terasa jauh lebih cepat. Tidak ada satupun dari mereka yang banyak bicara. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Saat hampir keluar dari hutan, Tika tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanya Fajar. Tika menatap layar kameranya. Ia baru saja memutar rekaman yang diambil di bangunan batu tadi. Wajahnya langsung pucat. Kalian lihat ini. Mereka mendekat. Dalam rekaman tersebut, terlihat Dimas sedang berdiri di depan altar. Semuanya tampak normal. Namun di belakangnya, tepat di antara pepohonan, berdiri sosok hitam tinggi kurus. Tubuhnya terlalu tinggi untuk manusia biasa. Kepalanya sedikit miring, dan matanya tampak putih menyala. Sosok itu terlihat jelas, namun tidak seorang pun dari mereka melihatnya saat berada di lokasi. Saat Tika memperbesar gambar itu, sosok tersebut tiba-tiba menghilang dari rekaman, seakan tidak pernah ada. Mereka saling berpandangan, tidak ada yang sanggup berbicara. Malam harinya, langit desa Sukabumi berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menutupi bulan. Angin dingin berembus dari arah utara. Di dalam posko, keenam mahasiswa berkumpul. Dimas memilih tidak menceritakan kunjungan mereka ke hutan. Ia takut dimarahi Arga. Namun sekitar pukul 11 malam, gangguan pertama benar-benar dimulai. Dari kejauhan terdengar suara yang sangat familiar. Tangisan perempuan. Sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menyedihkan. Semua penghuni posko mendengarnya. Mereka saling menatap. Tak seorang pun berbicara. Lalu, brak! Sebuah jendela di ruangan depan terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin langsung menerobos masuk. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Rina berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Ada seseorang di luar. Semua langsung menoleh ke arah jendela. Di halaman yang gelap gulita, tepat di bawah pohon besar di depan rumah, berdiri sesosok bayangan hitam. Diam, tidak bergerak, dan tampak sedang menatap langsung ke arah posko mereka. Tidak seorang pun bergerak. Bayangan hitam yang berdiri di bawah pohon besar itu membuat seluruh penghuni posko membeku di tempat. Angin malam yang dingin terus masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Tirai tua di ruangan depan berkibar perlahan, menambah suasana mencekam yang menyelimuti ruangan. Apa itu? Bisik Nisa dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Arga memberanikan diri melangkah mendekati jendela. Namun saat ia memfokuskan pandangannya ke arah pohon itu, sosok hitam itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah berdiri di sana. Hilang, gumam Arga. Fajar langsung berlari menutup jendela. Oke, besok kita pulang aja. Meski mencoba bercanda, wajahnya terlihat pucat. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Mereka memilih berkumpul di ruang tengah hingga menjelang subuh. Dan sejak malam itulah, teror mulai benar-benar mengincar mereka. Keesokan harinya, suasana desa terasa berbeda. Langit mendung sejak pagi. Kabut yang biasanya mulai menghilang setelah matahari terbit, justru tetap menggantung rendah di antara rumah-rumah warga. Saat Arga
Beberapa temannya membantu kegiatan di balai desa. Mereka menyadari sesuatu. Beberapa warga desa memperhatikan mereka. Tatapan mereka bukan sekedar penasaran, melainkan khawatir. Bahkan ada seorang bapak tua yang tiba-tiba bertanya pada Dimas, "Kalian pergi ke utara?" Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. "Utara yang mana, Pak?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Hutan." Dimas langsung gugup. Namun sebelum ia menjawab, pria itu sudah berjalan pergi, seolah sudah mengetahui jawabannya. Peristiwa itu membuat Dimas mulai merasa tidak nyaman. Meski demikian, ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Kali ini yang mengalami adalah Nisa. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sebuah lapangan luas yang dipenuhi kabut putih. Di sekelilingnya, berdiri puluhan orang berpakaian hitam. Mereka membentuk lingkaran besar, semua menundukkan kepala. Di tengah lingkaran itu, terdapat altar batu yang pernah ditemukan Dimas dan teman-temannya di hutan. Namun altar tersebut tidak kosong. Di atasnya terbaring seorang perempuan muda. Tubuh perempuan itu dipenuhi darah. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh tanah. Kemudian satu persatu orang dalam lingkaran mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara semakin keras, semakin cepat, semakin menyeramkan. Tiba-tiba perempuan di atas altar membuka matanya. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata, tanpa warna putih, hitam pekat. Lalu perempuan itu menoleh langsung ke arah Nisa dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Nisa langsung terbangun sambil menjerit. "Ah!" Semua penghuni posko tersentak bangun. Rina segera memeluknya. "Nisa, kamu kenapa?" Nisa gemetar hebat. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Ada perempuan." "Perempuan siapa?" Nisa menatap teman-temannya dengan mata penuh ketakutan. "Dia ada di altar batu itu." Kalimat itu membuat Dimas langsung pucat. Karena hanya dirinya, Tika, dan Fajar yang tahu soal altar itu. Sejak mimpi itu, Nisa mulai mengalami gangguan yang semakin aneh. Setiap kali menutup mata, ia melihat sosok perempuan yang sama. Bahkan saat terjaga, kadang sosok itu muncul di sudut ruangan, kadang berdiri di balik jendela. Namun ketika diperhatikan lebih jelas, sosok itu menghilang. Rina yang memang memiliki kepekaan terhadap hal gaib mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Suatu sore ketika sedang mencuci piring di belakang rumah, ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung kebun. Perempuan itu mengenakan kebaya putih lusuh, rambutnya sangat panjang, wajahnya tertunduk. Awalnya Rina mengira itu warga desa, namun ketika ia memanggil, sosok tersebut tidak bergerak. Rina mendekat beberapa langkah, dan saat itulah perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, persis seperti yang diceritakan Nisa. Rina menjerit, namun dalam sekejap, sosok itu menghilang, seakan larut bersama angin. Teror tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, Tika memutuskan memeriksa seluruh hasil dokumentasi yang telah ia ambil sejak hari pertama tiba di desa. Awalnya ia hanya ingin mengalihkan pikirannya dari rasa takut, namun semakin lama ia memeriksa foto-foto tersebut, semakin pucat wajahnya. Dan salah satu foto kegiatan di balai desa, tampak sosok perempuan berdiri di belakang warga. Padahal saat foto diambil, tidak ada satupun di sana. Dalam foto lain, terlihat bayangan hitam berdiri di atas rumah warga. Dan yang paling mengerikan, pada foto kelompok mereka yang diambil saat hari pertama tiba di desa, terdapat sosok 7. Seorang berdiri di belakang mereka. Wajahnya samar, namun tubuhnya terlihat jelas, tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian hitam panjang. Tangan Tika langsung gemetar. Arga mendekat. Ketika melihat foto itu, darinya terasa dingin, karena ia yakin 100% saat foto tersebut diambil, hanya ada 6 orang, bukan 7. Keesokan harinya, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Samad. Kepala desa itu mendengarkan seluruh cerita mereka dengan wajah yang semakin tegang. Saat Arga selesai berbicara, Pak Rahmat menghela nafas panjang.
Lalu, kalian masuk ke hutan utara ya? Semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Namun diam mereka sudah cukup menjadi jawaban. Pak Rahmat memejamkan mata, seolah sedang menahan sesuatu. Kalian seharusnya mendengarkan peringatan saya. Dimas menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak datang di desa itu, ia mulai merasa bersalah. Pak, sebenarnya ada apa di sana? Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, kalian harus menemui Mbah Wiryo. Kenapa? Karena kalau dugaan saya benar. Wajah Pak Rahmat berubah pucat. Kalian mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali di perbukitan sekitar desa. Posko KKN terasa semakin suram. Sekitar pukul 11 malam, listrik desa mendadak padam. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Mereka hanya mengandalkan cahaya senter dan beberapa lilin. Suasana terasa sangat mencekam. Kemudian, tok, 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 terdengar suara ketukan dari pintu depan. Semua saling berpandangan. Siapa yang datang saat hujan deras seperti itu? Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar lebih keras. Arga pelan mendekati pintu. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya suara hujan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, tepat di depan pintu. Dengan jantung berdebar keras, Arga membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap yang diguyur hujan. Namun saat mendadak menutup pintu kembali, ia melihat sesuatu. Jejak kaki berlumpur, berukuran kecil seperti pemilik perempuan. Jejak itu masuk ke dalam rumah, bukan keluar, masuk, seolah seseorang telah berada di dalam posko sebelum pintu dibuka. Arga langsung membeku, darinya terasa berhenti mengalir. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter mengikuti jejak kaki tersebut. Jejak itu menuju lorong belakang rumah, lalu menghilang tepat di depan kamar Nisa. Dan saat semua mata tertuju ke arah lorong gelap itu, terdengar suara tangisan perempuan. Sangat pelan, sangat dekat, seolah berasal dari dalam kamar mereka sendiri. Suara tangisan perempuan itu terus terdengar dari lorong belakang rumah. Pelan, menyayat hati, dan terasa sangat dekat. Keenam mahasiswa itu berdiri membeku di ruang tengah. Cahaya senter yang mereka pegang bergetar mengikuti tangan yang gemetar karena ketakutan. Hujan di luar masih turun deras. Petir sekali menyambar langit, menerangi rumah tua itu selama sepersekian detik sebelum kegelapan kembali menguasai segalanya. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari balik pintu kamar Nisa. Nisa, bisik Rina. Wajah gadis itu sudah pucat seperti mayat. Arga mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju lorong. Dimas mengikuti di belakangnya. Fajar membawa senter tambahan. Sementara Tika dan Rina memeluk Nisa yang mulai gemetar hebat. Tangisan itu semakin keras ketika mereka mendekati kamar. Namun saat Arga membuka pintu dengan cepat, brek, tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Tangisan langsung berhenti. Mendadak, tanpa sisa, keheningan yang muncul justru terasa jauh lebih menakutkan. Mereka segera keluar dari kamar dan memilih berkumpul di ruang tengah hingga pagi. Tak seorang pun berani tidur. Keesokan harinya, langit masih mendung. Desa Sukabumi terlihat muram seperti kehilangan warna. Beberapa warga yang biasanya beraktivitas di luar rumah kini lebih banyak berdiam diri. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di jalan tepat terlihat. Seolah seluruh desa sedang diliputi ketakutan yang sama. Sesuai saran Pak Rahmat, mereka akhirnya menemui Mbah Wiryo. Rumah sesepuh desa itu berada di pinggir kampung, dekat area perkebunan tua. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Di halaman rumah tumbuh pohon beringin besar yang akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Saat mereka tiba, Mbah Wiryo sudah duduk di beranda, seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya putih seluruhnya. Namun sorot matanya tajam dan penuh kewibawaan. Mbah Wiryo memandang satu persatu wajah mereka, lalu berhenti pada Dimas. Kamu yang mengambil benda itu.
Kalimat itu membuat seluruh tubuh Dimas membeku. Tahu dari mana, Mbah? Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang, kemudian mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah yang remang-remang, Mbah Wiryo mulai mendengarkan seluruh cerita mereka. Tidak ada suara detail pun yang disembunyikan. Mulai dari suara tangisan perempuan, mimpi Nisa, foto-foto misterius milik Tika, hingga kunjungan mereka ke bangunan batu di tengah hutan utara. Semakin lama mendengar cerita tersebut, wajah Mbah Wiryo semakin serius. Ketika semuanya selesai, pria tua itu menatap mereka dalam diam selama beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Kalian telah membangunkan kutukan lama." Kalimat itu membuat ruangan mendadak terasa dingin. Harga mencoba tetap tenang. "Mbah, sebenarnya apa yang terjadi?" Mbah Wiryo memandang keluar jendela. Tatapannya kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. Peristiwa ini bermula lebih dari 100 tahun yang lalu. Dahulu, sebelum desa Sukabumi berdiri seperti sekarang, wilayah ini hanyalah hutan lebat. Di tengah hutan terdapat sebuah pemukiman kecil. Penduduk hidup tenang dan bergantung pada hasil alam. Namun semuanya berubah ketika seorang dukun sakti datang ke wilayah tersebut. Konon, dukun itu memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Ia menjanjikan kekayaan, hasil panen melimpah, dan keselamatan bagi penduduk. Sebagian gantinya, warga harus mengikuti ritual yang ia impikan. Awalnya ritual itu terlihat biasa, namun lama-kelamaan semakin menyimpang. Pengorbanan hewan mulai dilakukan, lalu ritual dilakukan setiap bulan, hingga akhirnya korban manusia mulai dipersembahkan. Keenam mahasiswa itu mendengar dengan wajah tegang. Mbah Wiryo melanjutkan, korban terakhir adalah seorang gadis muda. Nisa langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Gadis dalam mimpinya. Ia yakin itu gadis yang sama. Gadis itu dipilih karena dipercaya memiliki darah yang mampu membuka gerbang antara dua manusia dan dua makhluk gaib. Astaga, gumam Tika. Namun ritual tersebut gagal. Mbah Wiryo menundukkan kepala. Yang datang bukan kekuatan yang mereka harapkan. Lalu apa yang datang? Tanya Fajar. Suara Mbah Wiryo mengecil. Sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Setelah ritual itu, berbagai kejadian mengerikan mulai terjadi. Warga menghilang, anak-anak sakit tanpa sebab, hewan ternak mulai mati mendadak. Banyak orang ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan. Seluruh kampung nyaris musnah, hingga akhirnya para leluhur desa memanggil beberapa tokoh spiritual dari berbagai daerah. Mereka melakukan ritual besar selama 7 hari 7 malam. Dengan pengorbanan yang sangat besar, mereka berhasil mengurung makhluk tersebut. Lokasi penyegelan berada di tepat di bangunan batu yang ditemukan Dimas dan teman-temannya. "Benda yang kamu ambil itu," kata Mbah Wiryo sambil menatap Dimas, "adalah bagian dari segel." Wajah Dimas langsung pucat. "Tapi saya mau membalikannya lagi." Terlambat. Suasana mendadak hening. Begitu benda itu dipindahkan, segel sudah terganggu. Jantung keenam mahasiswa itu berdegup semakin cepat. Makhluk itu sekarang sedang mencari jalan untuk kembali. Mereka pulang dari rumah Mbah Wiryo dengan perasaan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kini mereka tahu bahwa semua kejadian mereka alami bukan sekedar gangguan biasa. Ada sesuatu yang benar-benar terbangun, dan sesuatu itu sedang mendekati mereka. Malam harinya, hujan kembali turun, namun kali ini lebih deras. Angin bertiup sangat kencang hingga membuat pintu dari jendela rumah bergetar. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara teriakan dari luar. Orang-orang berlarian di jalan desa. Harga dan teman-temannya segera keluar. Mereka melihat beberapa warga berkumpul di dekat area persawahan. Pak Rahmat juga berada di sana. Wajahnya terlihat sangat tegang. "Ada apa, Pak?" tanya Harga. Pak Rahmat menuju ke arah sawah. Di sana tampak seorang terduduk lemas di lumpur. Tubuhnya penuh goresan, pakaiannya kotor, matanya kosong. Saat keenam mahasiswa itu melihat wajah orang tersebut, mereka langsung terkejut. Itu adalah Jajang, seorang pemuda desa yang dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Beberapa warga segera membawanya ke rumah. Namun kondisi Jajang sangat aneh. Ia tidak mengenali siapapun.
Tatapannya kosong, dan mulutnya terus bergerak seperti sedang berbicara sendiri. Mbak Wiryo yang datang beberapa saat kemudian mencoba mendekat, lalu bertanya pelan, "Jajang, siapa yang membawamu?" Pemuda itu pelan mengangkat kepalanya, matanya tampak merah, tubuhnya gemetar. Kemudian dengan suara serak ia berbisik, "Aku melihat perempuan itu." Seluruh ruangan langsung hening. "Perempuan mana?" Jajang mulai menangis. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia masih di hutan. Napasnya semakin berat. Dia sedang mencari tubuh. Mbak Wiryo langsung membelalak. Sementara Jajang terus berbicara dengan suara yang bukan lagi terdengar seperti suaranya sendiri. Suara itu terdengar lebih berat, lebih dalam, lebih menyeramkan. Dan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya membuat seluruh orang yang berada di ruangan membeku ketakutan. Segelnya telah retak. Kemudian Jajang menunjuk lurus ke arah keenam mahasiswa. Senyum mengerikan muncul di wajahnya. Lalu ia berkata pelan, "Dan mereka yang membukanya akan menjadi yang pertama." Kalimat terakhir yang diucapkan Jajang membuat suasana di rumah itu berubah menjadi sangat mencekam. Dan mereka yang membukanya akan menjadi yang pertama. Senyum aneh masih menghiasi wajah pemuda itu. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya mendadak kejang hebat. Matanya terbalik hingga terlihat bagian putihnya. Para warga berteriak panik. Beberapa orang segera memegang tubuhnya Jajang meronta-ronta di lantai. Sementara keenam mahasiswa KN berdiri membeku. Mereka bisa merasakan tatapan warga yang perlahan mulai mengarah kepada mereka. Tatapan penuh ketakutan. Tatapan yang seolah mengatakan bahwa bencana itu terjadi karena mereka. Mbak Wiryo segera membaca doa-doa dengan suara keras. Beberapa menit kemudian, tubuh Jajang akhirnya tenang. Pemuda itu pingsan. Namun sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat berbisik pelan, "Dia sudah keluar." Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Hujan masih turun tanpa henti. Angin berembus kencang dari arah utara. Sesekali terdengar suara ranting patah dari balik kegelapan. Posko KKN terasa semakin suram. Sekitar pukul 1 dini hari, Tika yang sedang memeriksa kameranya mendadak memanggil semua orang. "Arga, cepat ke sini." Nada suaranya terdengar panik. Semua segera mendekat. Tika menunjukkan beberapa foto yang ia ambil sore tadi saat kerumunan warga berkumpul di sawah. Awalnya tidak ada yang aneh, namun ketika memperbesar salah satu foto, darah mereka seperti berhenti mengalir. Di belakang kerumunan warga, tepat di depan sawah, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih lusuh, kakinya tidak menyentuh tanah. Dan yang paling mengerikan, di foto berikutnya, sosok itu semakin dekat, lalu semakin dekat lagi, seolah mengikuti Tika mengambil gambar. Foto terakhir membuat seluruh tubuh mereka merinding, karena perempuan itu sudah berdiri tepat di belakang Tika, sangat dekat, seolah hanya berjarak beberapa sentimeter. Padahal saat foto diambil, tidak seorang pun melihatnya. "Ya Allah," bisik Fajar. Tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, saat datang di Sukabumi, tidak ada seorang pun yang mencoba bercanda. Ketakutan mulai menguasai mereka semua. Keesokan harinya, desa Sukabumi berubah menjadi desa yang berbeda. Gangguan tidak lagi hanya dialami oleh mahasiswa KKN. Warga desa mulai merasakannya juga. Seorang petani mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di tengah sawah saat subuh. Seorang ibu mendengar suara tangisan dari loteng rumahnya setiap malam. Bahkan beberapa anak kecil mulai mengalami demam tinggi sambil terus menyebut nama seorang yang tidak dikenal. Kabar-kabar mengerikan menyebar dengan cepat. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh desa. Namun kejadian paling mengerikan terjadi pada sore hari. Seekor kerbau milik warga ditemukan mati secara misterius. Tubuh hewan itu terbaring di dekat sungai. Tidak ada luka besar, tidak ada bekas serangan binatang buas, tetapi matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, persis seperti cerita kematian warga pada masa kutukan dahulu. Mbak Wiryo yang memeriksa bangkai kerbau itu hanya menggeleng pelan. Dia semakin kuat.
Kalimat itu membuat semua orang semakin cemas. Malam berikutnya, teror mulai menyerang satu persatu mahasiswa. Fajar menjadi korban pertama. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar seorang berjalan di depan rumah. Di dalam rumah, awalnya ia mengira Arga atau Dimas sedang di kamar mandi. Namun langkah kaki itu terdengar aneh, sangat lambat, seperti seorang yang menyeret kakinya. Srek, srek, srek. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Fajar menahan nafas, jantungnya berdetak sangat keras. Kemudian, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu, pelan, tidak terburu-buru, seolah mengetahui bahwa orang di dalam sedang ketakutan. "Siapa?" tanya Fajar. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih keras. Dengan tangan gemetar, Fajar memberanikan diri membuka pintu. Perlahan, sangat perlahan. Namun saat pintu terbuka, lorong di depan pintu kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Fajar menghela nafas lega. Tetapi rasa lega itu hanya berlangsung sesaat, karena ketika menoleh ke arah ujung lorong, ia melihat seorang berdiri di atas sana. Perempuan, rambut panjang, gaun putih kotor, wajahnya tertunduk, tubuhnya basah seperti bau, baru keluar dari kubur yang tergenang hujan. Fajar membeku, tubuhnya tidak mampu bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya dan memperhatikan wajah yang membuat darah Fajar terasa dingin. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lalu, sosok itu melesat maju, sangat cepat. Fajar langsung menjerit. "Ah!" Teriakan Fajar membangunkan seluruh penghuni posko. Mereka segera berlari ke lorong. Namun ketika tiba di sana, tidak ada apapun. Hanya Fajar yang duduk lemas di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. "Dia ada di sini," bisiknya. "Dia ada di sini." Sejak malam itu, kondisi Fajar mulai berubah. Ia menjadi pendiam, mudah ketakutan, dan sering melamun sambil menatap ke arah hutan utara, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Keesokan harinya, Mbak Wirya datang ke posko. Wajah pria tua itu terlihat jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Begitu masuk ke rumah, ia langsung berhenti. Tatapannya mengarah ke salah satu sudut ruangan. Matanya menyipit, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Mbah," tanya Arga. Pria tua itu menarik napas panjang. "Kalian sudah terlambat." Semua langsung terdiam. "Maksudnya?" "Dia sudah masuk ke desa." Suasana mendadak hening. Mbak Wirya kemudian mengeluarkan beberapa benda dari tas kain yang dibawanya. Ada bunga-bunga tertentu, air yang telah didoakan, dan beberapa lembar kain putih. "Sekarang, bukan hanya kalian yang terancam." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rina. Mbak Wirya memandang mereka satu persatu. "Segel harus dipulihkan." "Bagaimana caranya?" Wajah pria tua itu berubah muram. "Ritual penyegelan harus dilakukan kembali di tempat asalnya." Dimas langsung menelan ludah. "Di bangunan batu itu," Mbak Wirya mengangguk. "Di sana, semuanya dimulai." Petir tiba-tiba menyambar di luar rumah. Suara gemuruhnya membuat jendela bergetar. Mbak Wirya melanjutkan dengan suara pelan. "Dan jika ritual gagal..." Ia tidak meneruskan kalimatnya, namun semua orang sudah memahami artinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke desa Sukabumi, keenam mahasiswa itu melihat sosok penunggu dengan mata kepala mereka sendiri. Langit gelap tanpa bulan, kabut turun sangat tebal. Saat mereka berkumpul di ruang tengah bersama Mbak Wirya, terdengar suara anjing melolong bersahutan dari berbagai penjuru desa. Kemudian tiba-tiba, semuanya hening, tidak ada suara apapun, bahkan angin pun seakan berhenti berembus. Mbak Wirya langsung berdiri, wajahnya berubah pucat. "Jangan keluar," katanya pelan. Namun terlambat, Tika yang berada di dekat jendela tanpa sadar melihat keluar, dan saat itulah ia melihatnya.
Di ujung jalan desa, di tengah kabut yang menggantung, berdiri sosok tinggi menjulang. Tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya kurus tidak wajar, kulitnya hitam seperti arang. Kedua lengannya sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. Sementara di samping sosok itu, berdiri perempuan bergaun putih yang selama ini menghantui mereka. Keduanya diam, tidak bergerak, seolah sedang mengawasi posko. Kemudian perlahan, sosok tinggi itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah rumah. Mbak Wirya menutup matanya sejenak, lalu berbisik dengan suara yang penuh kecemasan. Penunggu itu sudah datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keenam mahasiswa itu benar-benar memahami satu hal. Kutukan lama yang terkubur selama puluhan tahun telah bangkit kembali. Kabut malam menyelimuti desa Sukabumi seperti kain kafan raksasa. Dari balik jendela posko, keenam mahasiswa masih melihat sosok tinggi menjulang yang berdiri di ujung jalan desa. Makhluk itu tidak bergerak, tidak melangkah, tidak mengeluarkan suara, namun kehadirannya saja sudah cukup membuat udara terasa berat dan mencekik. Di sampingnya, perempuan bergaun putih berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Mereka berdua tampak seperti penjaga gerbang kematian. 3 gemetar hebat. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sementara Fajar yang sejak beberapa hari terakhir terlihat murung kini menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Mbak Wirya berdiri di tengah ruangan. Tangannya menggenggam tas kain berisi perlengkapan ritual. Wajah pria itu tampak tegang. Sekarang kalian mengerti seberapa serius keadaan ini. Tak seorang pun menjawab, karena mereka memang sudah mengerti, sangat mengerti. Jika tidak melakukan sesuatu malam itu juga, mungkin seluruh desa akan mengalami nasib yang sama seperti kamu yang musnah puluhan tahun lalu. Menjelang tengah malam, Mbak Wirya mengumpulkan mereka semua. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak, ia mulai menjelaskan rencana ritual. Ritual harus dilakukan sebelum fajar. Kenapa harus malam ini? Tanya Arga. Karena segelnya hampir sepenuhnya terbuka. Mbak Wirya menatap satu persatu wajah mereka. Kalau kita menunggu sampai besok, mungkin sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Dimas. Kalian harus ikut ke lokasi altar. Dimas langsung pucat. Semua. Tapi kenapa? Karena kalian yang mengganggu segalanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Mbak Wirya melanjutkan. Ritual hanya akan berhasil jika orang-orang yang membangunkan kutukan itu mengembalikannya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus pergi. Sekitar pukul 1 dini hari, perjalanan menuju hutan utara dimulai. Langit gelap tanpa bintang. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Mbak Wirya berjalan paling depan membawa lampu minyak. Di belakangnya Arga, Dimas, Rina, Nisa, Tika, dan Fajar berjalan beriringan. Masing-masing membawa senter. Namun cahaya senter terasa lemah di tengah kabut yang tebal. Semakin dekat ke hutan, udara semakin dingin. Bahkan nafas mereka mulai terlihat seperti asap putih. Tidak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya langkah kaki mereka di atas tanah basah. Dan itu membuat suasana terasa jauh lebih menyeramkan. Saat memasuki kawasan hutan, gangguan mulai muncul. Awalnya hanya suara bisikan, sangat pelan, seperti seseorang berbicara tepat di belakang telinga. Namun ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara tangisan perempuan, kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari depan. Seolah suara itu mengikuti mereka. Nisa mulai menangis. Aku nggak kuat. Rina segera menggenggam tangannya. Kita harus kuat. Mbak Wirya terus berjalan tanpa menoleh. Jangan dengarkan suara apapun. Mereka berusaha mematuhi. Namun semakin dalam memasuki hutan, bisikan itu semakin banyak. Bahkan kini terdengar seperti puluhan suara sekaligus. Suara pria, wanita, anak-anak. Semuanya berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Sekitar 30 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di bangunan batu tua. Tanpa semua teror bermula, kabut di area itu jauh lebih tebal.
Altar batu yang dulu terlihat tua kini tampak jauh lebih mengerikan. Ukiran-ukiran kuno di permukaannya seolah bergerak di bawah cahaya lampu. Dan yang paling mengerikan, di sekeliling altar berdiri puluhan sosok hitam, diam, tidak bergerak, seperti manusia. Namun tubuh mereka samar, transparan, seperti bayangan. Tika langsung menahan lapas. Mbah, itu bukan manusia, jawab Mbah Wirya pelan. Kalian jangan melihat mata mereka. Ritual segera dimulai. Mbah Wirya mengeluarkan berbagai benda dari tas kelalinya. Bunga-bunga, air doa, kain putih, dan sebuah kotak kayu tua yang ternyata berisi benda ritual yang pernah disentuh Dimas. Pria tua itu mulai membaca doa-doa. Suaranya bergema di tengah hutan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun beberapa menit kemudian, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Kabut berputar mengelilingi altar, pepohonan berguncang hebat, seolah seluruh hutan sedang marah. Mbah Wirya tetap melanjutkan ritual, sementara keenam mahasiswa berdiri mengelilingi altar sesuai petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan. Melengking, Rina langsung menutup kedua telinganya. Nisa terjatuh ke tanah, dan di balik kabut, perempuan bergaun putih muncul. Kali ini, mereka melihatnya dengan jelas. Sosok yang selama ini hanya muncul dalam mimpi dan foto. Wajahnya pucat membusuk, matanya hitam pekat, rambutnya bergerak sendiri, tertiup angin yang tidak jelas. Ia berjalan perlahan mendekat altar. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di tanah. Jangan lihat wajahnya, teriak Mbah Wirya. Namun Dimas terlambat. Ia menatap langsung ke mata sosok itu. Dalam sekejap tubuhnya membeku. Matanya kosong, seolah kehilangan kesadaran. Dimas, teriak Arga. Tetapi Dimas tidak merespon. Perempuan itu tersenyum, lalu mengeluarkan tangan ke arah Dimas, seolah hendak membawanya pergi. Saat itulah sesuatu jauh lebih mengerikan muncul. Tanah bergerak, pepohonan berguncang semakin keras, kabut terbelah, dan dari balik kegelapan hutan muncul sosok penunggu. Makhluk tinggi yang pernah mereka lihat di desa, kini terlihat jauh lebih besar, lebih mengerikan. Kepalanya hampir menyentuh cabang pohon. Lengannya panjang menjalur hingga tanah. Matanya menyala merah dengan tengah kegelapan. Saat makhluk itu melangkah, tanah terasa bergetar. Duk, duk, duk. Langkahnya seperti pukulan raksasa. Tika langsung menangis. Farja jatuh terduduk. Harga sendiri hampir kehilangan keberanian. Namun Mbah Wirya terus membaca doa. Semakin keras, semakin cepat. Makhluk itu bergerak mendekati altar, sementara sosok perempuan terus berusaha menarik Dimas. Situasi berubah menjadi kacau. Ritual hampir gagal. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Fajar yang selama ini paling ketakutan tiba-tiba berdiri. Aku nggak mau mati di sini, teriaknya menggema di hutan. Ia berlari menuju Dimas, kemudian menarik sahabatnya itu menjauh dari perempuan gaib tersebut. Dalam sekejap, sosok perempuan itu menjerit marah. Ceritanya membuat seluruh hutan bergetar. Namun Dimas akhirnya tersadar. Mereka berhasil menjauh. Ritual masih dilanjutkan. Mbah Wirya lalu mengangkat kotak kayu tua itu. Dengan suara lantang ia membaca doa terakhir. Angin bertiup semakin kencang. Kabut berputar semakin seperti pusaran badai. Makhluk penunggu mengeluarkan ruangan mengerikan yang membuat tanah bergetar. Sementara sosok perempuan berteriak histeris. Mereka tahu, inilah puncaknya. Inilah saatnya menentukan nasib seluruh desa. Mbah Wirya kemudian meletakkan benda ritual itu ke tanah altar. Cahaya putih mendekat muncul dari ukiran batu. Semakin terang, semakin besar, sampai menyelimuti seluruh area. Makhluk menunggu meraung marah. Sosok perempuan menjerit kesakitan, dan keenam mahasiswa hanya bisa menyaksikan dengan nafas tertahan, karena mereka belum tahu apakah ritual itu akan berhasil, atau justru membuka sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Cahaya putih yang memancar dari altar semakin terang, begitu terang hingga keenam mahasiswa dan Mbah Wirya terpaksa menutupi mata mereka. Angin bertiup seperti badai, pepohonan di sekitar hutan bergoyang hebat, daun-daun berterbangan ke segala arah.
Sementara di tengah pusaran cahaya itu, sosok perempuan bergaun putih dan makhluk penunggu terus mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Jeritan mereka bercampur menjadi satu, suara yang begitu menyakitkan telinga hingga membuat Arga dan teman-temannya jatuh berlutut sambil menutup kepala. Tanah di sekitar altar bergetak semakin kuat. Retakan-retakan mulai muncul, seolah seluruh hutan sedang berada di ambang kehancuran. Mbah Wiryo telah tetap berdiri, meski tubuh tuanya tampak gemetar hebat. Ia terus melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Keringat membasahi wajahnya. Namun, pria tua itu tidak berhenti, karena ia tahu, jika ritual itu gagal, bukan hanya desa Sukabumi yang akan menjadi korban. Makhluk penunggu tiba-tiba mengangkat kedua lengannya. Kabut hitam bermunculan dari berbagai penjuru hutan. Kabut itu bergerak menuju altar seperti ritual ular yang merayap. Udara mendadak berubah sangat dingin. Napas mereka terasa berat. Rena menggigil hebat. Nisa hampir pingsan. Sementara Tika menangis tanpa suara. Di tengah kekacauan itu, Mbak Wirya berteriak, "Jangan takut!" Suaranya menggema. "Kalau kalian takut, dia akan semakin kuat." Arga mengepalkan tangan. Ia menatap teman-temannya. Mereka semua ketakutan, namun tidak ada pilihan selain bertahan. Perlahan mereka berdiri kembali, lalu bersama-sama mengelilingi altar sesuai petunjuk Mbah Wirya. Mereka memejamkan mata dan mengikuti doa yang diajarkan sesepuh desa itu. Suara mereka awalnya bergetar, namun lama-kelamaan menjadi semakin mantap. Dan sesuatu mulai berubah. Cahaya putih dari luar altar semakin kuat. Kabut hitam yang mendekat perlahan terbakar dan menghilang. Makhluk penunggu mengeluarkan raungan marah. Matanya yang merah menyala kini tanpa meredup. Sementara perempuan bergaun putih mulai mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, sosok itu terlihat ketakutan. Mbak Wirya mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu mengucapkan kalimat terakhir dari ritual penyegalan. Saat kalimat itu selesai, cahaya besar meledak dari altar. Brak! Ledakan energi tersebut menyebar ke seluruh penjuru hutan. Angin berhenti mendadak, kabut tersapu habis. Pepohonan yang berguncang perlahan kembali tenang, dan suara jeritan mengerikan yang selama ini menghantui desa tiba-tiba lenyap. Hening, sangat hening, seolah dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Ketika cahaya mulai meredup, keenam mahasiswa perlahan membuka mata. Mereka melihat sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Mbak Wirya masih berdiri di depan altar, namun tubuh pria tua itu tampak melemah, sangat lemah. Arga segera berlari menghampirinya. "Mbah!" Mbak Wirya tersenyum tipis, senyum yang tenang, seolah beban berat yang dipukulnya selama puluhan tahun akhirnya terangkat. "Segelnya sudah kembali." Suara pria tua itu terdengar sangat pelan. "Kita berhasil, Mbah." Mbak Wirya mengangguk, namun beberapa detik kemudian tubuhnya limbung. Arga dan Dimas segera menahannya, tetapi mereka sudah tahu tenaga Mbak Wirya telah habis digunakan untuk menyelesaikan ritual tersebut. Pria tua itu menatap mereka satu persatu, kemudian berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Jaga desa ini. Itu tugas kalian sekarang." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, matanya pelan tertutup, dan untuk selamanya, Mbak Wirya pergi dengan membawa rahasia dan pengorbanan. Kabar meninggalnya Mbak Wirya membuat seluruh desa Sukabumi berduka. Warga berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua orang tahu, jika bukan karena keberanian dan pengorbanannya, mungkin desa itu sudah musnah. Beberapa hari setelah ritual, keadaan mulai kembali normal. Kabut misterius menghilang. Tangisan perempuan tidak pernah terdengar lagi. Hewan ternak berhenti mati mendadak. Anak-anak yang sakit mulai sembuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana desa kembali hidup. Namun bagi keenam mahasiswa itu, tidak ada yang benar-benar sama. Waktu KKN akhirnya selesai. Hari kepulangan mereka tiba. Di pagi yang cerah, sebuah kendaraan datang menjemput mereka. Warga desa berkumpul untuk mengantar. Pak Rahmat berdiri di depan balai desa. Wajahnya masih menyimpan kesedihan karena kehilangan Mbak Wirya. Namun, ia juga terlihat lega. "Saya berterima kasih karena kalian tidak lari dari tanggung jawab." Arga menundukkan kepala. "Kami justru yang harus meminta maaf." Pak Rahmat tersenyum. Leluhur mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagaimana seorang memperbaikinya. Kalimat itu terus teringat dalam benak mereka.
Perjalanan meninggalkan desa Sukabumi terasa jauh lebih sunyi dibanding saat mereka datang. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Dimas yang paling keras kepala kini menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Fajar tidak lagi mudah menertawakan hal-hal yang tidak ia pahami. Tidak berhenti menganggap semua hal yang sebagian bahan. Tika berhenti menganggap semua hal sebagai bahan dokumentasi semata. Rina dan Nisa berusaha melupakan pengalaman yang akan terus menghantui mimpi mereka. Sementara Arga memahami arti sebenarnya dari tanggung jawab. Mereka datang sebagai mahasiswa biasa, namun pulang dengan pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kembali berjalan normal. Mereka kembali kuliah, kembali bertemu teman-teman kampus, dan perlahan mencoba melupakan kejadian itu di desa Sukabumi. Namun suatu malam, Tika memutuskan kembali membuka arsip foto-foto KKN yang tersimpan di laptopnya. Ia ingin menghapus semua dokumentasi yang berkaitan dengan peristiwa mengerikan itu. Satu persatu foto diperiksa. Tidak ada yang aneh, tidak ada bayangan misterius, tidak ada sosok menyeramkan. Semuanya tampak normal. Tika menghela napas lega. Mungkin semuanya benar-benar telah berakhir. Namun ketika membuka foto terakhir, jantungnya langsung berhenti berdetak selama saat. Foto itu adalah foto kelompok mereka pada hari kepulangan. Foto yang diambil di depan balai desa bersama warga. Semua tampak tersenyum, semua terlihat biasa. Tetapi di latar belakang, di antara kerumunan warga yang berdiri jauh di belakang, tampak seorang perempuan bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya berdiri diam di atas pohon. Tika langsung membeku, tangannya gemetar hebat. Perlahan ia memperbesar foto tersebut, dan saat gambar itu diperbesar, perempuan itu terlihat sedang mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum yang sangat lebar, terlalu lebar dari manusia. Lalu layar laptop mendadak mati, ruangan menjadi gelap, dan tepat sebelum semuanya sunyi, Tika mendengar suara yang sangat dikenalnya. Tangisan perempuan, pelan namun jelas, seolah berasal dari balik kegelapan di belakangnya. Tamat.